Salam, selamat malam sahabat terkasih. Senang sekali bisa bersekutu lagi dalam renungan malam hari ini. Mungkin hari ini kita melewati berbagai pengalaman. Ada yang menyenangkan, ada yang penuh tantangan. Bahkan mungkin ada yang membuat hati kita goyah. Namun, malam ini kita datang bersama untuk duduk di hadapan firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman ada penghiburan, ada kekuatan, ada pengharapan yang tidak pernah gagal. Mari kita membaca dari Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sahabat terkasih, ayat ini mengajarkan 3 hal besar. Yang pertama, firman adalah pelajaran hidup. Yang kedua, firman menumbuhkan ketekunan dan penghiburan. Yang ketiga, firman meneguhkan harapan kita. Mari kita merenungkan satu persatu dengan hati yang terbuka. Bagian pertama, firman sebagai pelajaran hidup. Paulus berkata, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kisah Alkitab bukan sekedar catatan kuno. Itu adalah buku pelajaran rohani yang relevan bagi kita hari ini. Musa, Daud, Daniel, Paulus, mereka semua punya cerita hidup yang ditulis agar kita belajar dari keberanian, kegagalan, kesetiaan, dan pengharapan mereka. Sahabat terkasih, bangsa Israel di padang gurun, mereka sering jatuh dalam ketidaktaatan. Tetapi Tuhan tetap setia. Itu pelajaran bahwa meski kita jatuh, kasih setia Tuhan tetap menopang. Sama seperti anak kecil belajar berjalan, ia jatuh, menangis, bangun lagi, dan jatuh, bangun lagi. Itu berarti ia belajar keseimbangan. Begitu pula kita, dari setiap kisah firman Tuhan, kita belajar melangkah lebih teguh. Apakah kita sudah menjadikan firman Tuhan sebagai guru utama dalam hidup? Atau kita lebih banyak belajar dari dunia yang sering menyesatkan? Bagian kedua, ketekunan yang melahirkan harapan. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata bahwa melalui ketekunan kita belajar berpegang pada pengharapan. Ketekunan tidak lahir dari kenyamanan, justru lahir dari ujian. Ayub adalah contoh nyata, kehilangan segalanya, tapi tetap berkata, "Aku tahu penebusku hidup." Ketekunan mengajarkan kita bahwa di balik setiap badai ada pelangi janji Tuhan. Ada seorang pasien kanker yang terus memuji Tuhan meski tubuhnya lemah. Ia berkata, "Tubuhku mungkin sakit, tapi jiwaku tetap berharap kepada Tuhan." Dari ketekunannya, banyak orang lain dikuatkan. Sahabat terkasih, apakah hari ini kita sedang diuji? Ketekunan bukan berarti kita tidak lelah, tapi kita tetap melangkah bersama Tuhan meski jalannya berat. Bagian ketiga, penghiburan yang menguatkan iman. Firman Tuhan bukan hanya pelajaran, tapi juga penghiburan. Daud menulis banyak mazmur di masa pelarian. Ia takut dikejar-kejar, tapi ia menemukan penghiburan saat menyanyi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman Tuhan menjadi pelukan Allah yang menguatkan hati kita. Ada seorang ibu menyanyikan lagu Nina Bobo. Anak tertidur bukan karena lagunya, tapi karena suara ibunya. Begitu juga kita,
tenang karena firman membawa suara kasih Allah. Sahabat terkasih, saat hati kita gelisah, kemana kita lari? Apakah ke media sosial, ke hiburan dunia, atau ke firman Tuhan yang benar-benar memberi damai? Bagian keempat, harapan yang teguh di dunia yang rapuh. Hidup ini rapuh, dunia ini tidak pasti. Kita bisa kehilangan pekerjaan, kesehatan, bahkan orang yang kita kasihi. Tapi firman Tuhan meneguhkan bahwa pengharapan kita tidak tergantung pada situasi, melainkan pada Allah yang setia. Janji manusia bisa gagal, janji Tuhan tidak pernah gagal. Dunia bisa berubah, firman Tuhan tetap sama. Harapan dunia sering mengecewakan, pengharapan di dalam Kristus memberi kepastian kekal. Sahabat terkasih, krisis ekonomi membuat banyak orang panik. Tapi ada keluarga yang tetap bersyukur karena mereka percaya Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan. Pengharapan mereka bukan pada angka rekening, tapi pada Tuhan yang memelihara. Di manakah kita menaruh harapan kita hari ini? Pada kekuatan kita? Atau pada Kristus yang tidak pernah mengecewakan? Bagian kelima, menutup hari dengan firman Tuhan. Malam adalah waktu refleksi. Saat dunia tenang, hati kita bisa merenung lebih dalam. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terutama sebelum kita tidur. Mari kita lakukan langkah praktis malam ini. Bacalah satu ayat sebelum tidur. Ucapkan syukur atas hal kecil maupun besar hari ini. Serahkan beban dan harapan besok kepada Tuhan. Sahabat terkasih, seperti seorang pelaut yang menambatkan kapalnya agar tidak terbawa arus malam, demikian juga kita harus menambatkan hati pada firman Tuhan sebelum tidur. Agar hidup kita tidak terbawa arus kekhawatiran. Apa yang biasanya memenuhi pikiran kita sebelum tidur? Kekhawatiran atau janji Tuhan? Sahabat terkasih, malam ini kita belajar dari Roma 15 ayat 4 bahwa firman Tuhan adalah pelajaran hidup. Firman Tuhan melatih kita dalam ketekunan. Firman Tuhan memberi penghiburan sejati. Firman Tuhan meneguhkan pengharapan yang tidak pernah gagal. Mari kita menutup hari ini dengan hati yang penuh syukur, karena firman Tuhan adalah sumber harapan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang ditulis dahulu adalah pelajaran untuk kami. Terima kasih karena firman-Mu meneguhkan pengharapan kami, memberi ketekunan, dan menghibur hati kami. Bapa, malam ini kami menyerahkan seluruh beban, kekhawatiran, dan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Ajari kami untuk selalu menambatkan hati pada janji-Mu.